Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, pian kabare, tacaha, moga-moga diparingi kesehatan jasmani lan rohani lan moga-moga diparingi lancaran rezeki sing halal lan barokah. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya mau bahas hal yang beda, yaitu tentang trading. Trading ya. Trading binomo dan investasi Bitcoin. Untuk yang belum tahu, di sini saya mau jelasin dulu bahwa saya di sini itu ibu rumah tangga yang tinggal di Taiwan. Di sini saya mau berbagi pengalaman saya tentang penggunaan aplikasi Binomo dan Indodax. Indodax itu bisa dibilang investasi, karena di dalamnya itu seperti saham-saham, harga saham gitu ya. Kita beli di harga terendah dan dijual di harga termahal. Nah, untuk Binomo sendiri, Binomo itu trading. Trading itu di dalamnya itu minimal itu kita bisa naro $10. Terus Binomo itu cara tradingnya kita cuman menebak-nebak harganya akan naik atau turun gitu. Kalau tebakan kita benar ya kita profit. Profit itu ya kita dapat keuntungan. Jadi di sini saya mau sharing pengalaman saya tentang penggunaan Binomo ya. Dimana baru kemarin kejadiannya, karena saya keseharian itu ibu rumah tangga. Saya nggak kerja, jadi keseharian saya itu di rumah terus. Di sisi lain anak sekolah, suami kerja. Jadi saya serumah itu sendirian terus. Dimana teman saya itu selalu YouTube. Nah, dimana si Binomo itu udah kayak kacang goreng. Iklannya udah di mana-mana gitu. Dan baru kemarin saya itu penasaran dan langsung download, langsung trading, langsung invest ya. Pertamanya itu saya trading di $100, dapat bonus 30 kan. Jadi dapat 130. Nah, saya trading beberapa kali dan profit dapat 200 US lebih ya. Dan di situ saya langsung udah, karena saya tahu ini kalau kita keterusan itu berasa selalu kurang, jadi selalu menggebu-gebu gitu. Jadi aku batasin, udah, ini udah cukup, aku profit segini juga udah cukup. Dari 100 sampai 200 lebih aku tarik saldo dari Binomo tersebut, tapi dimana itu nggak bisa, penarikan itu nggak bisa. Di situ tertulis bahwa masih ada $30 bonus, jadi yang mana saya harus memainkan 35 sampai 40 kali trading lah gitu, permainan gitu. Dimana saya nebak kalau saya main sampai 30 kali atau 40 kali trading gitu, yang ada nanti malah saldo saya bakal habis, karena tebakan kita belum tentu selalu benar kan. Jadi intinya Binomo itu ya naik turun, belum tentu kita bisa selalu terus benar nebaknya gitu ya. Ini saya ngejelasin buat teman-teman yang belum ngerti gitu ya tentang Binomo. Nah terus jadi mau gak mau iseng-iseng saya terus trading sampai akhirnya loss 200 US itu habis. Terus ditambah lagi aku kesel lah, modal aku habis gitu. Aku tambahin lagi, aku isi saldo lagi 100 lagi, terus loss lagi, yang dimana totalnya habis 8,5 juta. Aku trading itu sehari semalam, sampai mau tidur itu aku sempat trading dan sempat profit sampai 150 US dollar setelah aku tambah saldo $100 itu. Dan ternyata sama, setelah kita profit aku itu nggak tahu kenapa nggak bisa penarikan dengan alasan tersebut. Paginya aku lanjut lagi, trading lagi, yang mana akhirnya itu loss. Dan dimana saat saldo 0 itu, aku berusaha buat ngisi saldo lagi di Binomo. Dan syukur alhamdulillahnya itu, rekening aku, dua-duanya, yang rekening Indo itu, semuanya nggak cukup buat ngisi Binomo. Yang dimana pas otak saya lagi benar ini, aku di situ bersyukur kalau aja di dalam rekening aku itu masih ada, mungkin aku bakal tradingin semua. Dan di situ aku bersyukur banget, karena saldo yang aku pakai buat trading di Binomo itu aku ambil dari invest di Indodax, di aplikasi Indodax. Jadi di situ aku bersyukur, alhamdulillah aku nggak lanjut terpuruk buang uang dengan sia-sia. Karena dimana pas aku buka YouTube, banyak teman-teman yang loss di Binomo juga, gagal ya, bisa dibilang gagal saat trading itu, dengan jumlah uang yang nggak sedikit, puluhan, ratusan juta. Tapi alhamdulillah, walaupun 8,5 juta, tapi seenggaknya aku bersyukur ini pengalaman mahal gitu, yang mana aku nggak akan ngulangin lagi. Terima kasih. Ini bukan kesalahan dari Binomo, aku bukan bilang ini kesalahan dari Binomo. Maksudnya aku di sini mau sharing ke kalian bahwa dimana Binomo juga ada peraturannya tersendiri. Harusnya trading itu dalam sehari itu jangan terus-terusan, karena main Binomo itu kayak kita mengontrol psikologi kita. Jadi semakin kita kalah, semakin kesel kan, semakin menggebu, semakin habis gitu.
tambah lagi saldo gitu, nggak dirasa. Dan itu tuh udah kayak angin, uang habis nggak jelas gitu kan. Jadi saran saya buat teman-teman yang belum tahu Binomo ataupun yang mau coba Binomo gitu, sebaiknya kalian belajar demo dulu, karena saat kalian download itu ada saldo demo. Jadi dimana kalian bisa pakai saldo demo itu buat trading. Seenggaknya dalam 30 hari kalian belajar lah trading. Jadi kalau kalian sudah memahaminya gitu, seenggaknya kan kalian belajar 30 hari adalah ilmu-ilmu sedikit pengetahuan. Jangan kayak saya kemarin itu download langsung invest, langsung trading, dan 8,5 juta itu habis. Nah terus sebenarnya kalau kita telusurin, banyak teman-teman orang Indonesia itu yang saya lihat mungkin bisa sukses di Binomo itu lebih dikit dari yang bangkrutnya atau gagalnya gitu. Nah itu nggak main-main, itu nggak gampang. Main Binomo itu memainkan psikologi kita gitu. Kalau kita bisa ngontrol psikologi kita, mungkin kita bakal pelan-pelan tahu lah arahnya naik apa turun gitu ya. Jadi kalau dikasih pertanyaan, Binomo itu membayar nggak sih? Emang membayar, menghasilkan. Tapi bukan sembarangan orang yang bisa memainkan ini. Kalau menurut aku, buat kita-kita yang masih pemula, awam, sebaiknya sih no. Saya tidak menyarankan. Nah, artis yang bernama Kevin Aprilio, yang mana beliau juga ikut trading forex, itu kalah 1,3 M loss ya, kita bilangnya itu loss biasanya. Tapi berikutnya beliau bisa mengembalikan uang yang hilang tersebut, bahkan malah lebih. Kenapa beliau bisa sampai loss sampai 1,3 M? Karena beliau juga mengakui kalau saat kita trading itu psikologi kita yang bermain gitu. Kayak saat kita loss, saat kita nggak profit itu berasa menggebu, marah, kesel, pengen nambah lagi, kira-kira profit. Itu saya juga merasakan seperti itu. Terus YouTuber ini, beliau juga sama. Aku lihat di YouTube-nya ceritanya kalau beliau itu kalah ratusan juta, yang mana beliau itu menerima investor teman-temannya itu yang ikut invest 50 juta, 20 juta, sampai ratusan juta lah. Dan akhirnya itu loss, semua habis begitu aja. Oh ya, Binomo sama forex itu beda. Kalau bandingin forex dan Binomo itu tingkat kesulitannya itu forex dan tingkat beresikonya itu ya forex. Tapi Binomo juga bukan berarti tidak beresiko. Banyak contohnya ya, kayak saya contohnya loss 8,5 juta. Itu kalau kita jadiin sesuatu, beli barang, mungkin dapat motor second, ya nggak sih? Jadi sekarang cukup saya yang merasakan, jadi cukup kita ambil pelajaran dari yang saya lakuin kemarin itu. Oh ya, di sini juga aku belum tahu Binomo itu halal atau haram gitu, uang yang dihasilkannya itu, karena di situ kan kita cuman menebak-nebak si angka tersebut bakal naik atau turun gitu. Setelah saya kalah 8,5 juta, saya cari-cari di YouTube cerita-cerita orang-orang yang sama juga loss di Binomo. Saya cari-cari, saya lihat-lihat cerita-ceritanya. Jadi di situ cukup buat saya men-stop ego saya untuk tidak bermain lagi. Nah, saya sarankan buat teman-teman yang barangkali pengen ikut investasi tapi aman, Indodex itu menurut saya di situ lebih aman, karena kalian cukup lihat harga saham tersebut, harga terendahnya itu berapa, dan kita jual saat harganya naik, kayak gitu aja. Ya mungkin ada kemungkinan juga si harga tersebut saat di bawah itu tambah merosot lagi, ada kemungkinan. Jadi sebelum kita investasi itu, sebelum kita beli saham itu, kita harus teliti dulu. Kita harus sering-sering pelajari dulu, kita lihat satu persatu mana yang mungkin kita yakinkan untuk berinvestasi di saham tersebut. Jangan asal-asalan benar-benar ngerasa aku tuh teledor banget, aku tuh sering banget ngelakuin kesalahan, sering banget aku ingin sesuatu itu nggak aku pikirin dulu gitu. Contohnya kayak kemarin saat lihat iklan Binomo, aku langsung tergiur, langsung download dan langsung trading, yang mana itu kerugian yang aku sendiri yang ngerasain. Jadi aku harap kalian juga belajar dari kejadian yang aku alamin. Kalau kalian pengen bermain Binomo, saran aku sih pikirkan dulu matang-matang, pelajari dulu, jangan gerasa-gerusu gitu ya. Dan ingat bahwa yang sukses main Binomo itu 2:8. Oke, sekian dulu cerita saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga cerita ini bermanfaat buat kalian-kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan
bisa tambahkan kritik dan saran di bawah video ini, dan boleh sharing-sharing buat teman-teman yang sama sedang merasakan kegagalan bermain di Binomo. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.